Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Pernahkah kalian merasa sudah berkorban segalanya untuk rumah tangga, banting tulang bekerja, mengurus rumah, tapi di mata mertua, kalian tetaplah menantu yang kurang ajar, pemalas, dan tidak berharga? Sakit sekali rasanya, bukan? Di channel Cerita Momo kali ini, kita akan masuk ke dalam kisah hidup Lestari. Seorang istri yang kesabarannya dibalas dengan tamparan keras di pagi buta. Namun, jangan salah sangka. Lestari tidak membalas dengan makian. Ia membalas dengan cara yang jauh lebih mahal dan bermartabat, yang membuat penyesalan mertuanya datang terlambat. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita ramaikan dulu kolom komentar. Silakan tulis nama, asal kota, dan ketik kata hadir. Aku ingin menyapa sahabat-sahabat setia Cerita Momo dari Sabang sampai Merauke. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus berbagi pelajaran hidup setiap harinya. Sudah siap? Tarik napas panjang, siapkan hati kalian, dan mari kita masuk. Suara alarm ponsel yang berdering nyaring memecah keheningan pukul 4 pagi di kamar itu. Dengan mata yang masih terasa berat dan tubuh yang remuk redam sisa kelelahan kemarin, Lestari memaksa dirinya untuk bangun. Ia menatap sisi tempat tidur di sebelahnya. Bagas, suaminya, masih tertidur pulas dengan selimut melilit tubuhnya, dengkuran halusnya terdengar berirama. Lestari menghela napas panjang, sebuah rutinitas harian yang bagaikan perlombaan lari tanpa garis finish baru saja dimulai. Lestari beranjak ke dapur, langkah kakinya diseret pelan agar tidak menimbulkan suara gaduh. Sebagai seorang manajer operasional di sebuah perusahaan logistik yang cukup besar, tanggung jawab Lestari di kantor sangatlah berat. Namun, begitu ia menginjakan kaki di rumah ini, jabatannya seolah tak ada artinya. Di mata Ibu Ratih, ibu mertuanya, Lestari hanyalah seorang wanita yang menumpang hidup dan harus melayani layaknya asisten rumah tangga. Tangannya dengan cekatan memotong bawang, menyalakan kompor, dan menjerang air panas. Aroma nasi goreng mulai tercium memenuhi dapur. Belum sempat Lestari mencicipi masakannya, suara langkah kaki yang diseret terdengar mendekat. Itu Ibu Ratih. Wanita parubaya itu muncul dengan wajah masam, matanya menyapu sekeliling dapur seolah mencari kesalahan sekecil apapun yang bisa ia temukan. Jam segini baru masak nasi goreng, suara Ibu Ratih terdengar ketus, tanpa basa-basi. Kamu ini niat mengurus suami dan mertua tidak sih? Kemarin sore ibu minta dibuatkan sup ayam, kenapa pagi ini malah nasi goreng lagi? Kamu mau ibu darah tinggi makan gorengan terus? Lestari menunduk, mencoba menahan gejolak di dadanya. Maaf, Bu. Semalam Lestari pulang larut karena meeting, jadi belum sempat belanja ayam segar. Nanti pulang kerja Lestari mampir pasar ya, Bu. Alasan saja terus. Ibu Ratih mendengus kasar, lalu duduk di kursi makan sambil menopang dagu, memperhatikan gerak-gerik Lestari dengan tatapan menyelidik. Kerja, kerja, kerja. Kamu itu wanita, kodratnya di dapur. Kalaupun kerja, harusnya kamu bisa bagi waktu. Jangan jadikan kantor alasan buat menelantarkan rumah. Lihat tuh si Mita, anak tetangga sebelah, suaminya terurus, rumahnya kinclong. Tidak seperti kamu, debu di atas lemari TV saja tebalnya minta ampun. Padahal, baru 2 hari lalu Lestari membersihkan seluruh rumah di hari liburnya. Namun, di mata Ibu Ratih, tidak ada pekerjaan Lestari yang benar. Tak lama kemudian, Bagas keluar dari kamar sambil menguap lebar, rambutnya masih berantakan. Ia langsung duduk di meja makan tanpa menyapa istrinya yang sedang sibuk menuangkan teh panas. Kopi aku mana, Dek? Tanya Bagas sambil sibuk mengulir layar ponselnya, memeriksa skor pertandingan bola semalam. Sebentar ya, Mas. Ini lagi diseduh, jawab Lestari sambil meletakkan piring nasi goreng di depan Ibu Ratih dan suaminya. Bagas menyeruput kopinya tanpa menatap Lestari. Tidak ada ucapan, terima kasih. Tidak ada pertanyaan, kamu capek tidak? Atau sekadar senyuman pagi. Semuanya terasa hambar. Seolah keberadaan Lestari di sana hanya berfungsi sebagai mesin penyedia kebutuhan mereka. Mas, hari ini aku mungkin pulang agak telat lagi. Ada audit bulanan di kantor, ucap Lestari pelan sambil menyendokkan nasi ke piringnya sendiri.
Ia makan dengan terburu-buru karena jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang. Perjalanan ke kantor memakan waktu 1 jam, dan ia tidak boleh terlambat. Bagas hanya mengangguk acuh tak acuh. Ya sudah. Yang penting jatah makan malam ibu sudah siap sebelum kamu pulang. Ibu Ratih menimpali dengan sinis, tuh dengar suami kamu. Jangan mentang-mentang kerja, kamu jadi lupa diri. Asal kamu tahu ya, Lestari, Bagas itu anak kesayangan ibu. Dulu dia hidup enak, dilayani seperti raja. Sejak nikah sama kamu, badannya jadi kurusan. Itu tandanya kamu tidak becus mengurus gizi suami. Lestari tersedak pelan. Kurus? Berat badan Bagas justru naik 5 kilo sejak menikah karena Lestari selalu memastikan gizi suaminya tercukupi, bahkan sering membelikan vitamin mahal dengan uang pribadinya. Namun, membantah ucapan Ibu Ratih hanya akan memicu perang dunia di pagi hari. Lestari memilih diam, menelan nasi goreng itu bersamaan dengan rasa perih di hatinya. Iya, Bu. Lestari akan usahakan lebih baik lagi, jawab Lestari lirih. Selesai makan, Lestari bergegas membereskan piring kotor. Ia mencucinya dengan cepat, menyeka meja, lalu berlari ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Saat ia keluar dengan pakaian rapi, raut wajah lelahnya sudah ia tutupi dengan bedak tipis dan lipstik. Ia mengambil tas kerjanya dan menghampiri Ibu Ratih, serta Bagas yang kini sedang asyik menonton televisi. Mas, Bu, Lestari berangkat dulu ya. Assalamualaikum, pamit Lestari sambil mencium tangan suaminya dan tangan mertuanya. Ibu Ratih menarik tangannya dengan cepat seolah jijik. Matanya tetap terpaku ke layar TV. Ya, awas jangan lupa beli titipan obat ibu nanti sore. Jangan alasan lupa lagi. Iya, Bu. Pasti Lestari belikan. Lestari berjalan keluar rumah menuju halte bus. Matahari mulai meninggi, menyinari wajahnya yang menyimpan mendung. Di balik senyum profesional yang ia pasang untuk dunia luar, batin Lestari menjerit. Ia lelah. Bukan lelah karena pekerjaan kantor yang menumpuk, melainkan lelah karena apresiasi yang tak pernah kunjung datang di rumahnya sendiri. Ia merasa seperti lilin yang terus membakar diri demi menerangi orang lain, namun orang-orang itu justru mengeluh karena cahayanya kurang terang. Di dalam bus yang sesak, Lestari menatap keluar jendela. Bayangan wajah sinis Ibu Ratih dan sikap acuh tak acuh Bagas terus berputar di kepalanya. Sampai kapan ia bisa bertahan dalam situasi ini? Apakah sebuah pernikahan memang harus mengorbankan harga diri sampai sedemikian rupa? Pertanyaan itu menggantung di benaknya, menemani perjalanannya membelah kemacetan kota, menuju tempat di mana setidaknya kemampuannya masih dihargai orang lain. Siang itu di kantor, di sela-sela tumpukan dokumen yang harus diperiksa, Lestari menyempatkan diri membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Tanggal gajian baru saja lewat 2 hari, namun saldo di rekeningnya sudah berkurang drastis. Jemarinya dengan lincah namun hati terasa berat, mulai melakukan serangkaian transaksi rutin. Pembayaran listrik rumah, tagihan air, iuran keamanan lingkungan, hingga transfer untuk cicilan motor Bagas yang bulan ini kembali menunggak. Belum lagi daftar belanjaan titipan Ibu Ratih yang panjangnya bukan main. Mulai dari vitamin impor yang harganya selangit, bahan-bahan kue untuk acara arisan ibu-ibu kompleks minggu depan, sampai permintaan gamis model terbaru yang dilihat Ibu Ratih di iklan televisi. Lestari menghela napas panjang. Gajinya sebagai manajer memang cukup besar, jauh di atas gaji Bagas yang bekerja sebagai staf administrasi biasa. Namun, ironisnya, Lestari hampir tidak pernah menikmati hasil keringatnya sendiri. Hampir 70% penghasilannya habis untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup mertuanya yang tinggi. Selama ini, Bagas memang memberikan seluruh gajinya pada Lestari. Namun, jumlah itu hanya cukup untuk uang bensin Bagas sendiri dan makan siang suaminya itu selama sebulan. Sisanya, nol besar. Lestari lah yang menjadi tulang punggung sebenarnya di rumah itu. Namun, fakta ini tertutup rapat, terkubur di bawah gengsi Bagas dan ketidaktahuan, atau mungkin ketidakpedulian, Ibu Ratih. Sore harinya, Lestari pulang dengan menenteng 2 kantong plastik besar berisi belanjaan titipan mertuanya. Tubuhnya terasa lengket dan lelah setelah berdesak-desakan di kereta. Saat ia membuka pintu pagar, terdengar gelak tawa dari teras rumah. Ternyata Ibu Ratih sedang berkumpul dengan beberapa tetangga, termasuk Bu RT yang terkenal suka bergosip. Wah,
Jeng Rati ini memang beruntung sekali ya. Suara Bu RT terdengar nyaring. Kelihatan makin segar dan awet muda. Pasti perawatannya mahal ya. Lestari memperlambat langkahnya, ragu untuk menyela pembicaraan mereka. Ah, biasa saja kok, Bu RT, jawab Ibu Rati dengan nada bangga yang dibuat-buat. Ini semua berkat Bagas, anak lanang saya itu. Dia kan kerjanya hebat, gajinya besar, jadi dia tidak tega lihat ibunya kucel. Tiap bulan saya dikasih jatah khusus buat perawatan dan beli vitamin. Katanya, Bu, pakai saja uang Bagas, yang penting ibu sehat dan cantik. Duh, punya anak soleh itu memang rezeki ya. Hati Lestari mencelos mendengar bualan itu. Vitamin mahal yang ia beli dengan uang lemburannya, kini diklaim sebagai bukti bakti Bagas. Loh, itu menantunya baru pulang. Salah satu tetangga menunjuk ke arah Lestari yang berdiri mematung di dekat pagar. Ibu Ratih menoleh sekilas, senyum bangganya langsung luntur berganti dengan tatapan meremehkan. Iya, baru sampai dia. Biasalah, wanita karir sibuk. Pulangnya malam terus, tapi ya begitu, uangnya entah lari kemana. Mungkin habis buat beli baju atau bedak dia sendiri. Kalau urusan dapur dan rumah, tetap anak saya Bagas yang tanggung jawab penuh. Darah Lestari berdesir panas naik ke ubun-ubun. Ingin rasanya ia berteriak di depan ibu-ibu itu, mengeluarkan bukti transfer dan struk belanjaan yang ada di tasnya. Ingin ia katakan bahwa gamis yang dipakai Ibu Rati saat ini, kerudung mahalnya, bahkan kue-kue yang sedang mereka nikmati di toples itu, semuanya dibeli dengan uang Lestari. Tapi, lidahnya keluh. Ia melihat sorot mata para tetangga yang menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur sinis, seolah ia adalah istri yang tidak tahu diri yang hanya menumpang hidup pada suami yang sukses. Lestari memaksakan senyum tipis, mengangguk sopan pada tetangga, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan belanjaan di meja makan dengan kasar. Dadanya sesak. Bukan karena lelah fisik, tapi karena harga dirinya yang terus-menerus diinjak tanpa ia bisa membela diri. Malam harinya, di dalam kamar, Lestari mencoba mengajak Bagas bicara. Suaminya itu sedang asyik bermain game di ponselnya sambil tiduran. Mas, panggil Lestari pelan namun tegas. Hom. Bagas menyahut tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tadi sore aku dengar ibu ngobrol sama tetangga. Ibu bilang semua kebutuhan rumah, vitamin ibu, sampai perawatan ibu itu pakai uang mas. Kenapa mas tidak pernah jujur sama ibu? Bagas menghentikan permainannya sejenak, lalu menghela napas panjang seolah pertanyaan Lestari adalah gangguan yang menyebalkan. Ya ampun, Dek, masalah begitu saja diperbesar. Biarkan sajalah ibu ngomong apa. Namanya juga orang tua, mau banggain anaknya. Apa salahnya sih bikin orang tua senang? Salahnya adalah ibu jadi merendahkan aku. Mas, suara Lestari meninggi 1 oktav. Ibu pikir aku ini istri boros yang cuma numpang hidup. Padahal mas tahu sendiri, gaji mas cuma cukup buat pegangan mas sehari-hari. Listrik, air, belanja bulanan, obat ibu, itu semua uang aku, mas. Uang aku. Bagas bangun dan duduk di tepi ranjang, menatap Lestari dengan wajah kesal. Kamu kok jadi hitung-hitungan begini sih sama suami dan mertua sendiri? Katanya ikhlas bantu keluarga. Kalau kamu beberkan semuanya ke ibu, nanti ibu kepikiran, malah jadi sakit. Gengsi ibu itu tinggi, Dek. Kalau dia tahu anaknya gajinya lebih kecil dari istrinya, ibu bakal malu. Kamu mau ibu malu di depan tetangga? Jadi demi menjaga gengsi ibu dan mas, aku yang harus jadi korban? Aku yang harus rela dianggap istri tidak berguna? Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Lestari. Sudahlah, jangan drama. Potong Bagas ketus, lalu kembali merebahkan diri dan menarik selimut. Aku capek kerja seharian. Jangan ajak ribut malam-malam. Ikhlas itu kuncinya masuk surga. Dek, jangan diungkit-ungkit terus. Lestari terdiam. Kata, ikhlas, yang keluar dari mulut Bagas terdengar seperti senjata untuk membungkamnya. Ia menatap punggung suaminya yang memunggunginya. Di kamar yang dingin itu, Lestari sadar bahwa ia sedang berjuang sendirian. Pengorbanannya dianggap kewajiban, sementara diamnya dimanfaatkan untuk memoles ego suami dan mertuanya. Malam itu, Lestari tidur dengan perasaan kosong,
Sebuah lubang besar mulai menganga di hatinya, menggerus rasa cinta yang dulu pernah ada. Hari Minggu yang seharusnya menjadi waktu istirahat bagi Lestari, nyatanya tak ubahnya seperti hari kerja lainnya. Sejak pagi buta, ia sudah berkutat dengan cucian yang menumpuk dan lantai yang harus dipel. Ibu Ratih sedang duduk santai di teras sambil menyisir rambutnya, menunggu kedatangan adiknya, Tante Murni, yang berencana berkunjung hari ini. Bagi Lestari, kedatangan Tante Murni adalah mimpi buruk tersendiri. Wanita itu memiliki lidah yang setajam silet dan hobi memanas-manasi keadaan, sifat yang tak jauh beda dengan kakaknya. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Tante Murni turun dengan gaya heboh, membawa bingkisan buah tangan. Ibu Ratih menyambutnya dengan pelukan hangat. Wajahnya sumringah, kontras sekali dengan wajah masam yang ia tunjukkan pada Lestari setiap hari. Ya ampun, Mbak Ratih. Makin segar saja kulihat. Pasti hidupnya enak ya, tinggal ongkang-ongkang kaki dilayani menantu, seru Tante Murni dengan suara cemprengnya yang khas saat masuk ke ruang tamu. Lestari yang baru selesai mengepel, buru-buru mencuci tangan dan menyajikan minuman sirup dingin serta kue bolu yang ia beli kemarin. Ia meletakkan nampan di meja dengan hati-hati. Silakan diminum, Tante, Bu, ucap Lestari sopan, lalu hendak beranjak pergi ke belakang untuk melanjutkan menyetrika. Lestari, duduk dulu sini sebentar. Tante mau lihat kamu, cegah Tante Murni sambil menepuk sofa di sebelahnya. Lestari menurut, duduk dengan canggung di ujung sofa. Firasatnya tidak enak. Tante Murni menatap perut Lestari, lalu menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Masih kosong juga, Tari? Sudah 3 tahun nikah kok belum ada tanda-tanda? Sayang lo, Bagas itu ganteng, bibit unggul. Kalau lama begini, nanti orang mikir yang mandul itu kamu, ujar Tante Murni tanpa tedeng aling-aling. Lestari tersenyum getir, mencoba tetap sopan. Belum dikasih rezeki sama Allah, Tante. Doakan saja. Makanya, jangan terlalu sibuk kerja. Sambar Ibu Ratih tiba-tiba, matanya melotot tajam ke arah Lestari. Wanita itu kalau kebanyakan mikir pekerjaan, rahimnya jadi kering. Ibu sudah bilang berkali-kali, berhenti saja kerja. Fokus urus suami. Tapi dasar keras kepala, merasa pintar sendiri, nasihat orang tua tidak pernah didengar. Bukan begitu, Bu, Lestari mencoba membela diri dengan suara lembut. Zaman sekarang kebutuhan hidup mahal. Kalau Lestari berhenti kerja, kasihan Mas Bagas kalau harus menanggung semuanya sendiri. Cicilan rumah, listrik, kebutuhan sehari-hari kan tidak sedikit. Halah, alasan, potong Ibu Ratih cepat. Kamu itu memang tidak mau kalah sama suami. Kamu pikir Bagas tidak mampu? Anakku itu mampu menghidupi 2 istri sekaligus kalau dia mau. Kamu saja yang gaya hidupnya ketinggian. Tante Murni mengangguk setuju, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Ibu Ratih, seolah berbisik tapi suaranya sengaja dikeraskan. Mbak, ingat tidak si Sinta? Mantan pacar Bagas waktu kuliah dulu? Kemarin aku ketemu dia di mal. Masya Allah, cantik banget sekarang. Mbak, sudah punya anak 2, gemuk-gemuk, lucu-lucu. Dia tidak kerja, fokus jadi ibu rumah tangga. Suaminya yang kerja keras, Sinta tinggal nikmati hasilnya. Kelihatan bahagia sekali. Jantung Lestari seperti berhenti berdetak mendengar nama itu. Sinta. Nama masa lalu Bagas yang sering sekali diungkit-ungkit oleh Ibu Ratih setiap kali sedang marah. Iya, Murni. Ibu juga menyesal sekali, sahut Ibu Ratih dengan nada dramatis, matanya melirik sinis ke arah Lestari. Coba dulu Bagas jadi nikah sama Sinta. Pasti sekarang rumah ini sudah ramai suara cucu. Sinta itu anaknya penurut, lembut, bicaranya sopan, dan yang paling penting, dia hormat sama orang tua. Tidak seperti yang ini, dibilangin sedikit, jawabnya panjang lebar. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Lestari. Ia meremas ujung bajunya kuat-kuat. Penghinaan ini sudah keterlaluan. Ia dibandingkan dengan mantan pacar suaminya tepat di depan mukanya sendiri, di rumah yang ia bayar cicilannya setiap bulan. Bagas yang sedari tadi hanya diam mendengarkan sambil memakan kue bolu, tidak menunjukkan tanda-tanda akan membelanya. Lestari menoleh ke arah suaminya, tatapannya memohon pertolongan. Mas kok diam saja?
Bagas justru menghela napas kasar, terlihat terganggu karena namanya disebut. Sudahlah, Dek. Jangan dimasukin hati. Ibu kan cuma berandai-andai. Wajar orang tua pengen cucu. Kamu jangan sensitif begitu. Jawaban Bagas bagaikan garam yang ditaburkan di atas luka yang menganga. Lestari memberanikan diri menatap Ibu Ratih. Bu, Lestari memang belum bisa kasih cucu. Tapi selama ini Lestari berusaha jadi istri dan menantu yang baik. Lestari kerja keras juga demi kebutuhan ibu, demi kenyamanan ibu di rumah ini. Hai ha, bentak Ibu Ratih, memotong ucapan Lestari dengan suara menggelegar sampai membuat Tante Murni terlonjak kaget. Kamu berani hitung-hitungan sama ibu? Kamu mau bilang kalau kamu yang membiayai ibu? Dasar menantu durhaka. Baru punya gaji sedikit saja sombongnya selangit. Bagas, lihat istrimu ini. Berani dia merendahkan ibumu di depan Tante Murni. Bagas langsung berdiri, wajahnya memerah karena malu ditegur ibunya di depan tantenya. Ia menunjuk wajah Lestari. Lestari, jaga mulut kamu. Minta maaf sama ibu sekarang. Tidak pantas kamu bicara soal uang di depan orang tua. Lestari ternganga. Ia yang diserang, ia yang dibandingkan, tapi ia pula yang harus meminta maaf. Tenggorokannya tercekat, sakit sekali rasanya menahan tangis yang ingin pecah. Di ruangan itu, ia merasa sangat kecil dan sendirian. 3 orang di hadapannya, suaminya, mertuanya, dan tantenya, seolah menjadi satu kubu yang siap menghakiminya tanpa ampun. Dengan bibir bergetar, Lestari menundukkan kepala. Bukan karena ia merasa salah, tapi karena ia tahu perdebatan ini tidak akan pernah ia menangkan. Maaf, Bu. Lestari tidak bermaksud begitu. Masuk sana. Bikin sakit mata saja lihat muka kamu. Usir Ibu Ratih sambil mengibaskan tangannya. Lestari bangkit dan berjalan cepat menuju dapur. Begitu sampai di balik tembok pembatas, air matanya tumpah. Ia mendengar suara tawa Tante Murni dan Ibu Ratih yang kembali pecah, seolah-olah hati Lestari yang baru saja mereka remukan hanyalah lelucon murahan. Sayup-sayup ia mendengar suara Tante Murni berkata, "Sabar ya, Mbak. Memang susah kalau dapat menantu yang tidak tahu diuntung. Coba kalau Sinta." Lestari menutup telinganya rapat-rapat, membiarkan suara keran air di wastafel menyala deras untuk menyamarkan isak tangisnya yang pilu. Di hari Minggu itu, satu lagi retakan besar muncul di dinding kesabarannya. Suasana di rumah itu terasa semakin dingin setelah kunjungan Tante Murni beberapa hari yang lalu. Lestari menjalankan rutinitasnya seperti robot. Bangun, memasak, bekerja, pulang, membereskan rumah, lalu tidur. Tidak ada lagi usaha untuk memulai percakapan hangat di meja makan. Ia hanya berbicara seperlunya, menanggapi perintah Ibu Ratih dengan anggukan singkat atau jawaban, "Iya, Bu," yang datar. Malam itu, hujan turun cukup deras, seolah mewakili gemuruh yang ada di dada Lestari. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Ibu Ratih sudah masuk ke kamarnya, meninggalkan keheningan yang mencekam di ruang tengah. Lestari masuk ke kamar tidur, mendapati Bagas sedang bersandar di kepala ranjang, tertawa kecil melihat video lucu di ponselnya. Cahaya biru dari layar ponsel menerangi wajahnya yang tampak tanpa beban, kontras sekali dengan wajah Lestari yang kusut dan lelah. Lestari duduk di tepi ranjang, menatap punggung suaminya lama. Ia tahu ini saatnya. Ia tidak bisa terus memendam rasa sakit ini sendirian, atau ia akan meledak dan hancur. Ia butuh suaminya. Ia butuh teman hidupnya. "Mas," panggil Lestari pelan. Suaranya sedikit serak. Bagas tidak menoleh. "Hom? Bisa taruh sebentar ponselnya? Ada yang mau aku bicarakan." "Penting?" pinta Lestari, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Bagas berdecak pelan, jelas merasa terganggu. Ia mematikan layar ponselnya dan meletakkannya di meja nakas dengan agak kasar. "Ada apa lagi sih, Dek? Ini sudah malam. Mas capek, mau tidur. Kalau mau bahas uang belanja kurang, besok pagi saja." Lestari menggeleng pelan. "Bukan soal uang. Ini soal kita, Mas. Soal aku, kamu, dan Ibu." Bagas memutar bola matanya malas, lalu melipat tangan di dada. "Ya ampun, pasti mau bahas kejadian minggu lalu kan? Soal Tante Murni? Dek,
kamu itu pendendam banget ya. Masalah sepele begitu saja disimpan terus. Sepele buat Mas, tapi luka buat aku. Potong Lestari cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap lekat mata suaminya, mencari sisa-sisa empati di sana. Mas, aku ini istrimu. Istri sah kamu. Tapi kenapa setiap kali ibu atau keluarga Mas merendahkan aku, membandingkan aku sama mantan pacar Mas, bahkan menghina aku mandul, Mas diam saja? Mas malah ikut menyalahkan aku. Ya karena kamu terlalu sensitif. Sergah Bagas dengan nada tinggi. Ibu itu orang tua, Dek. Umurnya sudah sepuh. Wajar kalau bicaranya kadang asal, kadang pedas. Namanya juga orang tua pengen cucu, pengen yang terbaik buat anaknya. Kamu sebagai yang lebih muda harusnya ngalah, ngertiin karakter orang tua. Jangan dikit-dikit dimasukkan ke hati terus ngajak ribut suami. Lestari tertegun. Jawaban itu lagi, selalu, ibu sudah tua, dan, kamu harus mengerti. Terus siapa yang mengerti aku? Mas, tanya Lestari dengan suara bergetar. Siapa yang membela harga diriku kalau bukan suamiku sendiri? Aku capek. Mas, aku capek banting tulang biaya rumah ini, biayai gaya hidup ibu, tapi balasannya cuma hinaan. Aku merasa sendirian di pernikahan ini. Kamu ada, tapi rasanya kamu tidak pernah hadir buat aku. Bagas mengusap wajahnya kasar, terlihat semakin frustrasi. Tuh kan, mulai lagi ungkit-ungkit uang. Kamu itu tidak ikhlas ya bantu suami? Kalau tidak ikhlas bilang, Dek, jangan jadi senjata buat mojokin Mas terus. Dengar ya, surga istri itu ada pada ridha suami, dan surga suami ada pada ibunya. Jadi wajar kalau aku utamakan perasaan ibu daripada perasaan kamu yang baperan itu. Hati Lestari mencelos mendengar kalimat itu. Dalil agama yang suci digunakan, Bagas hanya untuk membenarkan sikap pengecutnya dan menutupi ketidakadilannya. Jadi menurut Mas, berbakti sama ibu itu artinya membiarkan istri diinjak-injak? Tanya Lestari lirih, air matanya menetes satu persatu. Mas tahu tidak? Rasanya sakit sekali saat aku kerja keras di luar sana demi kita. Tapi pas pulang ke rumah, aku dianggap musuh oleh ibumu dan dianggap pengganggu oleh suamiku. Bagas menatap Lestari dengan tatapan dingin, tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Kamu terlalu drama, Lestari. Itu masalahnya. Coba kamu introspeksi diri. Mungkin ibu galak karena kamu memang kurang melayani. Mungkin ibu bandingin sama Sinta karena Sinta memang lebih luas ambil hati orang tua. Belajarlah sedikit, jangan cuma bisa nuntut dibela. Lestari terdiam. Kata-kata Bagas barusan menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Di detik itu, Lestari menyadari sesuatu yang menyakitkan namun membebaskan. Bagas tidak akan pernah berubah. Pria di hadapannya ini bukanlah pelindung, melainkan sumber luka itu sendiri. Lestari menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya yang tadi memohon pengertian, kini perlahan berubah menjadi kosong dan dingin. Baik, Mas, ucap Lestari datar. Terima kasih sudah menyadarkan aku. Aku paham sekarang posisi aku di mata Mas. Nah, gitu dong. Jangan diperpanjang lagi, ucap Bagas lega, mengira Lestari sudah sadar dan mau menurut. Ia kembali mengambil ponselnya dan menyalakan layar. Sudah tidur sana. Besok kamu kerjakan? Jangan lupa setrika baju kerjaku yang biru, mau dipakai besok. Lestari tidak menjawab. Ia merebahkan tubuhnya memunggungi Bagas, menarik selimut sampai sebatas dada. Matanya menatap tembok kosong di hadapannya dengan nyalang. Malam ini, komunikasi di antara mereka bukan hanya retak, tapi sudah hancur berkeping-keping. Bagas mengira ia menang dalam perdebatan ini, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mematikan satu-satunya lentera yang masih menyala di hati istrinya. Lestari tidak lagi marah, tidak lagi sedih. Ia mulai mati rasa. Dan bagi seorang wanita, mati rasa adalah tanda bahaya terbesar yang seringkali terlambat disadari oleh laki-laki. Malam itu, Lestari baru bisa memejamkan mata pukul 2 dini hari. Tumpukan laporan audit kantor yang harus diselesaikan memaksanya begadang, ditemani secangkir kopi dingin dan keheningan rumah yang mencekam. Tubuhnya rasanya remuk, otaknya seperti diperas habis-habisan. Saat ia baru merasa terlelap sejenak, alam bawah sadarnya tersentak.
Sayup-sayup terdengar suara gedoran pintu yang keras, diikuti teriakan melengking yang menusuk telinga. Lestari membuka mata dengan napas memburu. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau melompat keluar dari rongga dada. Ia melirik jam dinding. Pukul 5.15 pagi. Ia terlambat bangun 10 menit dari jadwal biasanya. Lestari, buka pintunya. Teriakan Ibu Ratih terdengar semakin keras dari balik pintu kamar. Sudah jam 5 loh, kamu masih tidur? Dasar pemalas. Cepat bangun buatkan sarapan. Bagas di sebelahnya hanya menggeliat pelan, menarik bantal menutupi telinganya, sama sekali tidak berniat bangun atau menenangkan ibunya. Lestari melompat turun dari kasur, kakinya gemetar karena kaget dan lelah yang belum hilang. Tanpa sempat mencuci muka atau merapikan rambut, ia membuka pintu kamar. Wajah Ibu Ratih yang merah padam langsung menyambutnya. Mata wanita tua itu melotot, penuh amarah. Ya Allah, Bu, maaf, Lestari kesiangan sedikit. Semalam Lestari lembur sampai jam 2. Lestari mencoba menjelaskan dengan suara parau. Alasan, potong Ibu Ratih kasar. Telunjuknya menuding-nuding wajah Lestari. Mau lembur kek, mau begadang kek, itu urusan kamu. Tugas kamu itu bangun sebelum matahari terbit. Siapkan kopi, siapkan sarapan. Lihat tuh, Bagas sebentar lagi bangun, meja makan masih kosong. Istri macam apa kamu hah? Bisanya cuma enak-enakan tidur. Lestari menelan ludah yang terasa pahit. Ia tidak membantah lagi. Tenaganya terlalu sedikit untuk berdebat. Dengan langkah terburu-buru, ia berlari ke dapur. Ibu Ratih mengekor di belakangnya, terus mencerocos seperti radio rusak yang volumenya diputar maksimal. Mentang-mentang kerja kantoran, kamu jadi nyepelekan tugas rumah tangga. Kalau tidak niat ngurus suami, mending Bagas saya nikahkan lagi saja sama wanita yang tahu aturan. Ocehan Ibu Ratih terus berdengung di telinga Lestari, memecah konsentrasinya. Tangan Lestari gemetar hebat saat mengambil toples kopi dan gula. Kepalanya pening, pandangannya sedikit berkunang-kunang karena kurang tidur dan tekanan darah yang mungkin sedang rendah. Ia menyalakan dispenser, mengambil air panas untuk menyeduh kopi hitam kesukaan Ibu Ratih. Cangkir keramik mahal itu diletakkan di atas meja pantry. Ibu Ratih berdiri tepat di sampingnya, mengawasi dengan tatapan tajam. Yang cepat dong. Lelet banget sih jadi orang. Keburu Bagas bangun nanti. Bentaknya tepat di telinga Lestari. Kaget mendengar bentakan yang tiba-tiba itu, tangan Lestari tersentak. Air panas yang sedang ia tuang meleset dari bibir cangkir. Cairan hitam panas itu tumpah, membasahi taplak meja dan menciprat sedikit ke arah tangan Ibu Ratih yang bertumpu di meja. Aduh! Pekik Ibu Ratih, meski cipratannya hanya sedikit dan tidak melukainya. Namun, reaksi selanjutnya terjadi begitu cepat. Tanpa aba-aba, tangan Ibu Ratih melayang. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Lestari. Suara kulit beradu kulit itu terdengar nyaring di dapur yang sempit. Waktu seakan berhenti. Rasa panas menjalar cepat di wajah Lestari, menyengat hingga ke sudut mata, memancing air mata keluar tanpa diminta. Telinganya berdengung. Ia mematung, memegang pipinya yang mulai berdenyut nyeri. Ini bukan pertama kalinya ia dimarahi, tapi ini pertama kalinya fisik ia disakiti. Dasar menantu tidak becus. Teriak Ibu Ratih histeris, matanya menyalang penuh kebencian. Kamu mau mencelakai saya ya? Mau bikin tangan saya melepuh? Bisanya cuma menghabiskan uang anakku, tapi bikin kopi saja tidak becus. Dasar wanita pembawa sial. Keributan itu membuat Bagas akhirnya keluar dari kamar. Ia berjalan gontai menuju dapur, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi kok sudah teriak-teriak? Tanya Bagas malas, matanya menyipit melihat kekacauan di dapur. Melihat anaknya datang, Ibu Ratih langsung memasang wajah memelas, seolah dialah korbannya. Lihat istri kamu ini, gas. Masa bikin kopi saja tumpah kemana-mana? Hampir kena tangan ibu. Ditegur malah diam saja, melotot sama orang tua. Ibu refleks nampar dia biar sadar. Lestari menoleh ke arah Bagas. Ia menunggu. Ia menunggu suaminya melihat pipinya yang merah, melihat air matanya, dan melihat ketidakadilan ini. Ia menunggu Bagas marah pada ibunya karena telah melakukan kekerasan fisik. Namun,
Harapan itu pupus seketika. Bagas hanya menghela napas panjang, menatap Lestari dengan tatapan menyalahkan. Kamu tuh gimana sih, Dek? Ceroboh banget. Kalau kerja itu pakai mata, pakai hati. Kasihan ibu kalau sampai kena air panas. Minta maaf sana sama ibu. Dunia Lestari runtuh. Tidak ada pertanyaan, kamu sakit, tidak ada pembelaan. Yang ada hanya perintah untuk meminta maaf kepada pelaku yang baru saja menamparnya. Lestari menatap nanar cangkir kopi yang terguling dan noda hitam yang melebar di atas meja. Rasa sakit di pipinya perlahan berubah menjadi rasa dingin yang menusuk tulang. Sesuatu di dalam dirinya, mungkin itu kesabaran, mungkin itu cinta, atau mungkin harapan, baru saja patah. Patah dengan suara yang lebih nyaring daripada tamparan tadi. Ia mengangkat wajahnya, menatap Ibu Ratih yang masih berkacak pinggang dengan wajah puas, dan Bagas yang berdiri acuh tak acuh menanti permintaan maafnya. Pagi itu, di dapur yang berantakan, Lestari sadar bahwa ia telah sampai di garis batas. Garis di mana ia tidak bisa lagi mundur atau menoleransi. Tamparan itu bukan sekadar melukai fisik, tapi membangunkan harga dirinya yang selama ini tertidur pulas dalam selimut kesabaran palsu. Biasanya, setelah dimarahi atau dipojokkan seperti ini, Lestari akan menunduk dalam-dalam. Bahunya akan berguncang menahan isak tangis, dan bibirnya akan mengucap kata maaf berulang kali, memohon ampun atas kesalahan yang bahkan tidak ia perbuat. Itu adalah skenario yang selalu terjadi selama 3 tahun terakhir. Skenario yang membuat Ibu Ratih merasa menang, dan Bagas merasa hidupnya tenang tanpa konflik. Namun pagi ini, skenario itu tidak berjalan. Keheningan melanda dapur. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang berat dan mencekam, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba tersedot habis. Lestari tidak menangis. Ia tidak menunduk. Ia perlahan menurunkan tangannya dari pipi yang kini tercetak jelas bekas kemerahan 5 jari mertuanya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Matanya yang biasanya hangat dan penuh keraguan, kini berubah menjadi telaga beku. Dingin. Kosong. Tanpa emosi. Ia menatap Ibu Ratih lurus tepat di manik matanya, sebuah tatapan yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya pada wanita tua itu. Ibu Ratih yang tadinya merasa di atas angin, tiba-tiba merasa risih ditatap sedemikian rupa. Ia mundur selangkah, namun egonya menolak untuk terlihat takut. Kenapa kamu melotot begitu? Masih tidak mau minta maaf? Dasar menantu durhaka. Bagas menyenggol lengan Lestari kasar. Dek, dengar tidak sih? Minta maaf sama ibu. Jangan bikin suasana pagi jadi makin runyam. Lestari mengalihkan pandangannya pada Bagas. Tatapannya sama dinginnya, membuat Bagas seketika terdiam, lidahnya seolah keluh. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, tidak ada teriakan histeris. Hanya ada ketenangan yang menakutkan, seolah jiwa Lestari yang selama ini mereka kenal sudah pergi meninggalkan raganya. Cukup, Bu, ucap Lestari. Suaranya datar, rendah, namun terdengar sangat jelas di antara dengungan kulkas dan suara tetesan air keran. Cukup sampai di sini. Tanpa menunggu balasan mereka, Lestari berbalik badan. Ia melangkah keluar dari dapur, melewati Bagas begitu saja seolah suaminya itu hanyalah patung pajangan yang tidak bernyawa. Heh, mau kemana kamu? Teriak Ibu Ratih, suaranya melengking memenuhi rumah. Saya belum selesai bicara. Berani-beraninya kamu memunggungi orang tua. Biarkan saja, Bu, terdengar suara Bagas menenangkan ibunya, meski ada nada ragu di sana. Paling masuk kamar, nangis, terus ngambek seharian. Biasa, penyakit wanita kalau lagi sensitif. Nanti juga keluar sendiri kalau lapar. Lestari mendengar ucapan itu. Kalimat yang menyepelekan perasaannya itu biasanya akan membuatnya sakit hati, tapi kali ini, ia tidak merasakan apa-apa. Hatinya sudah kebas. Ia masuk ke dalam kamar tidur, lalu menutup pintu dengan pelan. Tidak dibanting. Klik. Ia memutar kunci pintu. Suara kunci yang berputar itu terdengar seperti lonceng kebebasan di telinganya. Di dalam kamar yang menjadi saksi bisu pernikahan mereka, Lestari tidak menjatuhkan diri ke kasur untuk menangis. Tidak ada air mata yang tersisa untuk ditumpahkan demi orang-orang yang tidak menghargainya. Dengan gerakan tenang dan terukur, ia berjalan menuju lemari pakaian.
Ia menurunkan sebuah koper berukuran sedang dari atas lemari. Debu tipis menempel di sana, menandakan koper itu sudah lama tidak tersentuh. Lestari membuka koper itu di atas ranjang. Ia mulai memasukkan pakaian-pakaiannya. Bukan semuanya, hanya pakaian kerja, pakaian sehari-hari yang penting, dan pakaian dalam secukupnya. Gerakannya mekanis, cepat, dan efisien. Selanjutnya, ia membuka laci meja rias. Ia mengambil sebuah map plastik tebal berwarna biru. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting miliknya. Ijazah, akta kelahiran, buku tabungan atas namanya sendiri, dan surat-surat berharga lainnya. Ia memastikan tidak ada satupun dokumen pribadinya yang tertinggal di rumah ini. Lestari lalu beralih ke kotak perhiasan kecil di sudut meja. Ia mengambil kalung dan gelang emas yang ia beli dengan uang bonus tahunannya tahun lalu. Ia sempat melirik cincin kawin yang masih melingkar di jari manisnya. Emas putih dengan permata kecil itu terasa berat, seolah membawa beban ribuan ton kekecewaan. Ia mengusap cincin itu pelan, tatapannya menerawang. Dari luar kamar, terdengar gedoran pintu. Dek! Buka pintunya. Suara Bagas terdengar tidak sabar. Ngapain sih dikunci segala? Aku mau ambil baju kerja. Kemeja biruku mana? Kamu belum setrika ya? Lestari tidak menjawab. Ia terus melanjutkan aktivitasnya mengemasi barang-barang kebersihan diri ke dalam tas kecil. Lestari, jangan kurang ajar yang mengunci suami di luar. Kali ini suara Ibu Ratih ikut terdengar. Bagas, dobrak saja pintunya. Istri macam itu harus dikasih pelajaran biar tidak tuman. Ancaman itu tidak membuat tangan Lestari gemetar. Justru, itu semakin meyakinkan hatinya bahwa keputusannya sudah benar. Rumah ini bukan rumah. Ini adalah medan perang di mana ia sendirian tanpa senjata, melawan dua orang yang seharusnya melindunginya. Lestari menutup resleting kopernya. Ia memandang sekeliling kamar itu untuk terakhir kalinya. Foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding tampak tersenyum bahagia, sebuah kebohongan besar yang terpampang nyata. Sprei yang ia cuci minggu lalu, gorden yang ia pilih warnanya, semua jejak sentuhannya ada di ruangan ini. Namun, mulai detik ini, semua itu bukan lagi miliknya. Ia mengambil tas kerjanya, menyampirkannya di bahu, lalu menenteng koper dengan tangan kanannya. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Ada bekas merah yang mulai membiru di pipi kirinya. Lestari menyentuhnya pelan, bukan dengan rasa sakit, tapi sebagai pengingat. Bekas luka ini adalah tanda lunasnya utang bakti yang selama ini ia paksakan. Lestari menarik napas dalam, menegakkan punggungnya. Ia siap menghadapi badai di balik pintu itu, bukan untuk bertarung, tapi untuk menerobos keluar menuju ketenangan yang selama ini ia rindukan. Ia melangkah menuju pintu, memutar kunci, dan membukanya lebar-lebar. Wajah Bagas yang merah menahan amarah dan Ibu Ratih yang bersedekap dada langsung menyambutnya. Namun, ekspresi mereka berubah menjadi bingung saat melihat koper di tangan Lestari. Keheningan kembali tercipta. Kali ini, keheningan itu membawa pesan perpisahan yang nyata. Kamu mau kemana bawa-bawa koper begitu? Bagas adalah orang pertama yang memecah keheningan. Matanya terpaku pada koper abu-abu di tangan kanan Lestari. Ada nada bingung bercampur panik dalam suaranya, namun ego laki-lakinya menahan tubuhnya untuk tidak terlihat terlalu peduli. Ibu Ratih yang berdiri di sampingnya mendengus keras, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman sinis yang meremehkan. Ia melipat kedua tangannya di dada, postur tubuh yang menantang. Halah, paling-paling cuma gertak sambal. Mau minggat kamu? Mau pulang ke rumah orang tuamu mengadu domba biar kami terlihat jahat? Dasar perempuan manja. Ditampar sedikit saja lagaknya seperti disiksa. Lestari sama sekali tidak menanggapi cemoohan itu. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun kepada telinga yang tidak mau mendengar. Kakinya melangkah pasti, bukan menuju pintu keluar, melainkan berbelok sedikit ke arah meja makan di dapur yang menyatu dengan ruang tengah. Di meja itu, noda kopi hitam yang tadi ia tumpahkan masih menggenang, belum ada yang membersihkannya. Noda itu menjadi saksi bisu kejadian pagi ini. Lestari meletakkan kopernya sejenak di lantai, lalu berdiri tegak menghadap Bagas dan Ibu Ratih yang kini menatapnya dengan tanda tanya. Lestari mengangkat tangan kirinya. Ia menatap jari manisnya,
Tempat sebuah cincin emas putih bertahtakan permata kecil melingkar. Cincin pernikahan mereka. Dulu, saat Bagas menyematkannya 3 tahun lalu, Lestari berjanji akan menjaganya seumur hidup. Namun hari ini, ia sadar bahwa janji itu tidak bisa dijaga sendirian. Sebuah pernikahan butuh 2 pasang tangan untuk memegangnya agar tidak retak. Dan tangan Bagas, selama ini sibuk bertepuk tangan untuk ibunya, membiarkan Lestari memegang beban itu sendirian hingga tangannya berdarah. Dengan gerakan perlahan namun mantap, Lestari menarik cincin itu dari jarinya. Ada sedikit hambatan, seolah cincin itu enggan lepas, tapi Lestari memaksanya keluar. "Lestari, apa-apaan kamu?" Suara Bagas mulai meninggi, wajahnya memucat. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar drama pagi hari biasa. "Jangan konyol, Dek. Pasang lagi cincinnya. Malu dilihat tetangga kalau kamu keluar tanpa cincin." Lestari mengabaikan perintah itu. Ia meletakkan cincin tersebut di atas meja makan, tepat di samping genangan kopi yang dingin. Bunyi denting logam beradu dengan kaca meja terdengar kecil, namun nyaring menggema di keheningan ruangan itu. Lestari menatap manik mata suaminya dalam-dalam. Tatapan yang membuat Bagas merasa kerdil. "Mas, aku kembalikan cincin ini," ucap Lestari. Suaranya tenang, setenang air danau yang menghanyutkan. Tidak ada getar tangis, tidak ada amarah yang meledak. Hanya ada kehampaan yang mematikan. "Aku kembalikan kamu kepada ibumu." "Maksud kamu apa bicara begitu?" serga Ibu Ratih, meski suaranya tak lagi selantang tadi. Ada ketakutan yang mulai merambat di matanya melihat ketenangan Lestari yang tidak wajar. Lestari mengalihkan pandangannya pada Ibu Ratih, lalu kembali ke Bagas. "Selama ini aku berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti. Aku bekerja keras, aku mengurus rumah, aku menekan egoku sampai titik terendah. Tapi pagi ini, tamparan ibu menyadarkan aku." Lestari mengambil napas pendek, lalu melanjutkan kalimat yang akan menjadi penutup kisahnya di rumah itu. "Ibumu tidak butuh menantu, Mas. Dia butuh pembantu yang bisa dimaki sesuka hati, yang bisa disuruh-suruh tanpa menuntut gaji dan harga diri. Dan kamu." Lestari menunjuk dada Bagas dengan tatapan nanar. "Kamu tidak butuh istri. Kamu butuh boneka pajangan. Boneka yang bisa diam, tersenyum, dan mencari uang untuk menutupi kekuranganmu, tanpa pernah boleh mengeluh sakit." "Jaga mulutmu, Lestari," bentak Bagas, tangannya terkepal. "Aku suamimu. Berani sekali kamu merendahkan aku." "Aku tidak merendahkanmu, Mas. Aku hanya menyebutkan kenyataan yang selama ini kamu tutupi dengan dalil agama dan ego laki-lakimu," jawab Lestari tajam. "Mulai detik ini, aku berhenti. Aku berhenti menjadi pembantu. Aku berhenti menjadi boneka. Aku ambil kembali hidupku." Tanpa menunggu balasan lagi, Lestari meraih gagang kopernya. Ia berbalik badan dan melangkah menuju pintu utama. "Lestari, berhenti." Bagas berlari kecil hendak mengejar, tangannya terulur ingin meraih lengan istrinya. Namun, Ibu Ratih dengan sigap menahan lengan Bagas. "Biarkan saja, Gas. Biarkan dia pergi. Jangan dikejar. Istri pembangkang seperti itu memang harus diberi pelajaran. Lihat saja nanti. Paling sore nanti dia pulang sambil menangis-nangis minta maaf karena tidak punya tempat tujuan. Jangan turunkan harga diri kamu demi wanita itu." Kata-kata ibunya membuat langkah Bagas terhenti. Keraguan kembali menyelimutinya. Ia menatap punggung Lestari yang semakin menjauh. Dalam hatinya, ia yakin ibunya benar. Lestari tidak akan berani pergi lama-lama. Lestari terlalu mencintainya, terlalu penurut. Ini pasti hanya emosi sesaat. Lestari membuka pintu depan. Sinar matahari pagi langsung menerpa wajahnya. Udara segar menyeruak masuk ke paru-parunya, menggantikan udara pengap di dalam rumah yang selama ini mencekiknya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu Bagas tidak akan mengejarnya. Ia tahu suaminya itu akan selalu memilih bersembunyi di balik ketiak ibunya daripada memperjuangkan istrinya. Lestari melangkah keluar pagar, menutupnya dengan pelan. Suara engsel pagar yang berkarat menjadi salam perpisahan terakhir. Ia menyeret kopernya menyusuri jalanan kompleks yang mulai ramai. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menatapnya dengan heran,
Bertanya-tanya mengapa menantu Bu Ratih pergi membawa koper pagi-pagi sekali dengan wajah lebam di pipi. Namun, Lestari tidak peduli lagi dengan tatapan mereka. Ia terus berjalan. Setiap langkah yang ia ambil menjauhkannya dari rumah itu, dan anehnya, setiap langkah itu membuat beban di pundaknya terasa semakin ringan. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini menetes satu, jatuh membasahi pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Di persimpangan jalan, Lestari menyetop sebuah taksi yang lewat. Ia masuk ke dalamnya, dan saat sopir taksi bertanya, "Mau kemana, Bu?" Lestari menjawab dengan senyum tipis yang penuh keyakinan. "Kemana saja, Pak, asalkan jauh dari sini." Lestari tahu tujuannya. Ia akan pergi ke apartemen sementara yang sudah ia sewa seminggu lalu secara diam-diam, sebuah rencana cadangan yang ia buat saat firasat buruk mulai menghantuinya. Hari ini, rencana itu menjadi penyelamat kewarasannya. Ia telah kehilangan statusnya sebagai istri, tapi ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Sudah 7 hari berlalu sejak suara roda koper Lestari menghilang di balik pagar, namun rasanya seperti 7 tahun bagi penghuni rumah itu. Rumah yang dulunya hangat, wangi, dan tertata rapi, kini berubah menjadi seperti kapal pecah yang ditinggalkan nahodanya. Bagas melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Tubuhnya lengket oleh keringat setelah berdesakan di kereta sepulang kerja. Biasanya, begitu membuka pintu, aroma masakan lezat akan menyambutnya, diikuti senyum Lestari yang menyodorkan segelas teh manis hangat. Namun hari ini, yang menyambutnya hanyalah bau apek yang menyengat dan tumpukan piring kotor yang menggunung di wastafel dapur. Sisa makanan di piring-piring itu mulai mengering dan dikerubungi semut. "Bagas, kamu sudah pulang?" Suara serak Ibu Ratih terdengar dari arah kamar. Bagas menghela napas panjang, melepaskan sepatunya sembarangan di dekat rak yang sudah penuh debu. "Iya, Bu. Bagas baru sampai." Ibu Ratih keluar dari kamar dengan berjalan tertatih. Penampilannya jauh berbeda dari minggu lalu. Rambutnya acak-acakan, daster yang dipakainya terlihat kusam, dan wajahnya pucat. Tidak ada lagi bedak tebal atau lipstik merah yang biasa menghiasi wajahnya. "Mana makan malam Ibu?" tanya Ibu Ratih langsung, tanpa bertanya kabar anaknya. "Ibu sudah kelaparan dari jam 5 sore tadi. Perut Ibu perih, mak Ibu kambuh gara-gara telat makan terus." Bagas mengangkat kantong plastik hitam yang dibawanya. "Ini, Bu." Bagas belikan nasi padang di depan kompleks. Wajah Ibu Ratih langsung masam. Ia menepis kantong plastik itu hingga hampir jatuh. "Nasi padang lagi? Kemarin sudah bubur ayam, tadi siang mie instan, sekarang santan lagi? Kamu mau membunuh Ibu pelan-pelan ya? Kamu kan tahu kolesterol Ibu tinggi, gigi Ibu juga sakit kalau makan daging yang keras. Kenapa tidak masak sup atau sayur bening seperti biasa?" Darah Bagas mendidih. Rasa lelah seharian bekerja bercampur dengan frustrasi mengurus rumah sendirian, membuat emosinya memuncak. "Ya Allah, Bu, Bagas ini kerja seharian. Pulang malam, capek. Mana sempat Bagas ke pasar beli sayur terus masak? Kalau Ibu tidak mau makan ini, ya sudah, tidak usah makan." Ibu Ratih terlonjak kaget dibentak anak kesayangannya. Matanya berkaca-kaca. Kamu membentak Ibu? Cuma gara-gara istri pembangkang itu pergi, kamu jadi berani melawan orang tua." "Bukan begitu, Bu." Suara Bagas melemah, ia memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Tapi Bagas pusing. Rumah berantakan, cucian menumpuk belum disetrika, Ibu mengeluh terus. Bagas berjalan menuju kamar mandi, berniat membersihkan diri untuk mendinginkan kepala. Namun, baru saja ia memutar keran, tidak ada air yang keluar. Hanya suara desisan angin dari pipa. Ia mencoba menyalakan saklar lampu kamar mandi, gelap. "Bu, listrik mati ya?" teriak Bagas panik. "Iya, dari tadi siang mati. Ibu mau nonton sinetron jadi tidak bisa. Kipas angin mati, Ibu kepanasan sampai sesak napas," sahut Ibu Ratih dari ruang tengah dengan nada menyalahkan. "Tokennya habis bunyi titik terus dari pagi, berisik sekali, terus mati sendiri." Bagas mengumpat pelan. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel untuk membeli token listrik via aplikasi. Namun, saat ia melihat saldo di rekeningnya, matanya terbelalak. Saldo,
Rp150.000. Bagas terdiam. Gajinya bulan ini sudah menipis. Padahal baru tanggal pertengahan bulan. Selama ini, ia tidak pernah memikirkan token listrik, kuota internet rumah, iuran sampah, atau beras yang tiba-tiba habis. Ia pikir uang gajinya cukup untuk pegangannya sendiri, karena Lestari yang mengurus sisanya. Ternyata, sisanya, itu adalah segalanya. Masih lama tidak nyalanya? Ibu gerah, teriak Ibu Ratih lagi. Dengan tangan gemetar, Bagas membeli token listrik seharga Rp50.000. Hanya itu yang ia berani keluarkan sekarang. Setelah listrik menyala, masalah belum selesai. Ia masuk ke kamar untuk mencari baju ganti, namun lemari pakaiannya kosong. Semua kemeja kerjanya kotor, menumpuk di keranjang cucian di sudut kamar yang bau apek. "Bu," panggil Bagas sambil keluar kamar dengan hanya memakai handuk. Kemeja Bagas tidak ada yang bersih. "Ibu tidak nyuci?" Ibu Ratih yang sedang membuka bungkus nasi Padang dengan enggan, menatap anaknya tak percaya. "Nyuci? Kamu suruh ibu nyuci? Pinggang ibu sakit, Bagas. Itu kan tugas istri kamu. Salah sendiri dia minggat. Harusnya kamu seret dia pulang biar dia kerjakan semua ini." "Tapi Lestari sudah pergi seminggu, Bu. Kalau ibu di rumah saja seharian, apa salahnya bantu masukin baju ke mesin cuci?" Bagas mulai tidak tahan. "Oh, jadi kamu menyalahkan ibu?" Ibu Ratih meletakkan sendoknya kasar. "Kamu itu kepala keluarga. Kalau istri pergi, itu salah kamu tidak bisa mendidik. Jangan bebankan orang tua." Bagas terdiam, kalah telak. Ia memungut kemeja bekas pakai kemarin yang tergantung di balik pintu. Kerahnya sudah agak kusam dan baunya tidak segar. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia memakainya dengan perasaan dongkol. Malam itu, Bagas duduk di ruang tamu yang suram. Di sudut ruangan, tumpukan debu terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Ia menatap layar ponselnya, membuka galeri foto. Ada foto Lestari di sana, tersenyum manis saat mereka makan malam di warung tenda sebulan lalu. Senyum yang tulus, meski matanya menyiratkan kelelahan. Bagas menyadari sesuatu yang mengerikan. Selama ini, kenyamanan hidupnya, kebersihan rumahnya, kesehatan ibunya, dan wibawanya di mata tetangga, semuanya ditopang oleh bahu kecil Lestari. Dan sekarang, tanpa tiang penyangga itu, atap rumah tangganya runtuh menimpa kepalanya sendiri. "Gas," panggil Ibu Ratih pelan. Ia sudah selesai makan, meski hanya setengah porsi. "Obat darah tinggi ibu habis. Tadi ibu cari di kotak obat kosong. Tolong belikan ke apotek sekarang ya. Kepala ibu pusing sekali." Bagas mengecek dompetnya. Uang tunainya tinggal 2 lembar 20 ribuan. Harga obat Ibu Ratih yang paten itu ratusan ribu. "Bagas tidak ada uang tunai, Bu," jawab Bagas jujur, suaranya parau. "Ya ambil di ATM dong." "Pakai uang gaji kamu," desak Ibu Ratih. "Gaji Bagas habis, Bu," seru Bagas akhirnya, tak kuasa menahan ledakan emosinya. Gaji Bagas cuma UMR. Habis buat bensin, makan siang, sama bayar utang panci ibu kemarin. Selama ini yang beli obat mahal ibu, yang bayar listrik, yang beli daging sapi, itu uang Lestari. Uang istri yang ibu bilang cuma numpang hidup itu. Ibu Ratih ternganga. Wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada bentakan Bagas. Selama ini ia mengira anaknya yang sukses. Anaknya yang membiayai kemewahan kecil di masa tuanya. Ternyata, ia hidup dari keringat menantu yang ia hina setiap pagi. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Bukan keheningan karena damai, tapi keheningan karena rasa malu dan kenyataan pahit yang mulai merayap naik ke permukaan. Di tengah rumah yang berantakan dan bau itu, Bagas menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyadari betapa bodoh dan miskinnya ia tanpa kehadiran Lestari. Rumah ini bukan lagi istana. Ini hanyalah bangunan kosong tanpa nyawa. Kekacauan di rumah yang semakin tak terkendali memaksa Bagas untuk menelan gengsinya bulat-bulat. Siang itu, ia nekat izin pulang lebih awal dari kantornya dengan alasan sakit, padahal tujuannya satu, menemui Lestari. Bagas tahu ia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Ibunya semakin rewel karena stok obat habis dan makanan tidak sesuai selera,
sementara tagihan internet dan air mulai mengirimkan notifikasi peringatan pemutusan. Bagas memacu motornya membelah kemacetan ibu kota menuju gedung perkantoran di kawasan Segitiga Emas, tempat Lestari bekerja. Sesampainya di lobi gedung yang megah dan berpendingin udara sejuk itu, Bagas mendadak merasa kerdil. Ia melihat pantulan dirinya di dinding kaca. Kemeja kerjanya kusut karena ia setrika asal-asalan pagi tadi, wajahnya berminyak dan kusam, serta kantung mata hitam menggantung jelas di wajahnya. Ia tampak menyedihkan. Berbeda 180 derajat dengan pemandangan yang ia saksikan 10 menit kemudian. Dari arah lift, Lestari keluar bersama beberapa rekannya. Langkahnya tegap, wajahnya bersinar cerah dengan riasan minimalis namun elegan. Ia mengenakan blazer warna krem yang membalut tubuhnya dengan pas, tampak profesional dan berwibawa. Lestari sedang tertawa renyah menanggapi lelucon Winda, teman sekantornya. Tawa yang sudah lama sekali tidak Bagas dengar di rumah mereka. Ada rasa nyeri yang menjalar di dada Bagas. Istrinya terlihat bahagia. Tanpa dirinya. Lestari. Panggil Bagas setengah berteriak. Suaranya menggema di lobi yang tenang, membuat beberapa orang menoleh, termasuk satpam yang berjaga. Lestari menghentikan langkahnya. Senyum di wajahnya perlahan memudar saat melihat sosok suaminya berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Winda, yang berdiri di samping Lestari dan tahu semua masalah rumah tangga sahabatnya, langsung memasang badan dengan tatapan waspada. Lestari memberi isyarat tangan pada Winda agar tenang. Tidak apa-apa, Win. Tunggu sebentar ya. Lestari berjalan mendekati Bagas, namun menjaga jarak aman sekitar 2 meter. Ia tidak mengulurkan tangan untuk menyalami suaminya seperti biasa. Ada apa, Mas? Kenapa kesini? Tanya Lestari. Suaranya datar, tanpa emosi. Bagas menelan ludah, mencoba merangkai kata-kata manis yang sudah ia siapkan di jalan tadi. Dek, pulang yuk. Mas jemput kamu. Sudah seminggu kamu pergi, masa marahnya belum selesai? Kasihan ibu, Dek. Ibu sakit di rumah, nyariin kamu terus. Lestari menatap Bagas lekat-lekat. Ibu nyari aku, atau nyari orang yang biasa nyuci baju dan masakin sup ayam? Bagas terdiam sejenak, gelagapan. Ya, nyari mantunya lah. Ibu memang salah kemarin nampar kamu, Mas akui itu. Mas janji, nanti kalau kamu pulang, Mas bakal tegur ibu pelan-pelan. Mas janji bakal bantuin kamu kerjaan rumah sedikit-sedikit. Yang penting kamu pulang dulu. Rumah berantakan banget. Dek, gak ada yang urus. Lestari tersenyum miring, senyum yang penuh kepahitan. Mas, kamu dengar sendiri ucapanmu. Rumah berantakan gak ada yang urus. Itu alasanmu memintaku pulang? Bukan karena kamu rindu istrimu, tapi karena kamu rindu kenyamanan yang aku berikan. Bukan begitu, Lestari. Aku suami kamu. Wajar dong aku minta istri pulang ke rumah suaminya. Bagas mulai terpancing emosi karena rasa malunya terekspos di tempat umum. Kamu tega lihat suamimu kurus begini? Kamu tega biarkan ibu sakit-sakitan tanpa obat? Mas Bagas, potong Lestari tegas, matanya menatap tajam langsung ke manik mata suaminya. Obat ibu, makanan enak, baju bersih, listrik yang menyala 24 jam. Selama ini aku yang sediakan itu semua dengan uangku dan tenagaku. Sekarang, saat aku pergi, harusnya kamu sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, yang ambil alih tanggung jawab itu. Buktikan kalau kamu mampu menghidupi ibumu seperti yang selalu kamu banggakan di depan tetangga. Bagas terhenyak. Bahunya merosot turun. Gajiku nggak cukup. Dek, kamu tahu sendiri kan? Tolonglah, jangan egois. Kita ini tim. Tim? Lestari tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat sedih. Tim macam apa yang satu anggotanya berjuang mati-matian sampai berdarah, sementara anggota lainnya cuma dia menonton dan bahkan ikut melukai? Mas, aku sudah memaafkan tamparan ibumu. Aku juga memaafkan diamu selama 3 tahun ini. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali menyerahkan leherku untuk diinjak lagi. Lestari menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, memancarkan aura kepercayaan diri yang baru. Pulanglah, Mas. Urus ibumu. Itu ladang pahalamu, bukan bebanku lagi.
Aku sekarang sedang membangun kembali puing-puing harga diriku yang sempat hancur di rumah itu. Jangan cari aku lagi. Setelah mengucapkan kalimat itu, Lestari berbalik badan. Ia melangkah kembali menuju Winda yang menunggunya dengan tatapan bangga. Lestari, kamu berdosa menelantarkan suami. Teriak Bagas putus asa, mencoba menggunakan senjata terakhirnya, manipulasi agama. Lestari berhenti sejenak tanpa menoleh. Dan kamu berdosa karena telah menzalimi amanah Tuhan yang dititipkan padamu, Mas. Lestari melanjutkan langkahnya, suara hak sepatunya berketuk di lantai marmer, terdengar seirama dengan detak jantungnya yang semakin tenang. Ia tidak menoleh lagi. Sementara itu, Bagas berdiri mematung di tengah lobi. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tapi ia merasa benar-benar sendirian. Bayangan Ibu Ratih yang menunggu di rumah dengan segala tuntutannya, tagihan-tagihan yang menumpuk, dan rumah yang suram kini menghantuinya. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak yang lembut, melainkan seperti tsunami yang menghantamnya telak, memberitahunya bahwa ia baru saja kehilangan berlian paling berharga dalam hidupnya hanya karena ia terlalu sibuk menjaga batu kerikil bernama gengsi. 6 bulan telah berlalu sejak hari di mana koper abu-abu itu diseret keluar dari pagar rumah. Waktu, seperti biasa, menjadi hakim yang paling adil bagi setiap keputusan manusia. Bagi Lestari, 6 bulan ini adalah masa penyembuhan luka sekaligus pembuktian diri. Bagi Bagas dan Ibu Ratih, ini adalah masa hukuman yang berjalan lambat dan menyiksa. Malam itu, di sebuah restoran yang terletak di lantai 20 gedung pencakar langit Jakarta, Lestari duduk menghadap jendela kaca besar. Pemandangan lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana tampak seperti hamparan berlian. Lestari mengenakan gaun sederhana berwarna marun yang memancarkan aura anggun. Wajahnya segar, pipinya sedikit berisi, tanda bahwa hatinya kini jauh lebih tenang. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya, tidak ada lagi gurat kecemasan takut dimarahi karena terlambat pulang. Cheers untuk manajer area baru kita, seru Windariang sambil mengangkat gelas jus jeruknya. Lestari tersenyum lebar, mendentingkan gelasnya pelan. Terima kasih, Win. Kalau kamu tidak mendukungku waktu itu, mungkin aku masih terkurung di rumah itu, menangisi nasib. Kamu hebat, Tar. Kamu berani mengambil langkah yang banyak wanita takut melakukannya. Puji Winda tulus. Ngomong-ngomong, sidang putusan ceraimu sudah keluarkan minggu lalu. Lestari mengangguk mantap. Sudah. Resmi ketuk palu. Aku sekarang wanita merdeka, Win. Rasanya lega sekali. Seperti baru bisa bernapas lagi setelah tenggelam bertahun-tahun. Sementara itu, di sudut kota yang lain, suasana bertolak belakang sedang terjadi. Rumah tipe 36 yang dulu selalu wangi pewangi lantai aroma lavender itu, kini berbau apek campuran minyak angin dan debu. Ket tembok mulai mengelupas di beberapa bagian, dan rumput liar tumbuh tinggi di halaman depan. Di ruang tengah yang suram karena hanya diterangi satu lampu redup, demi menghemat token listrik, Bagas duduk bersila di lantai. Di hadapannya, terhidang semangkuk bubur instan yang sudah dingin. Bagas tampak jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus, rambutnya agak gondrong tak terurus, dan kemeja rumahan yang dipakainya terlihat kusut. Ia meniup bubur itu pelan, lalu menyendokkannya ke mulut Ibu Ratih yang duduk terkulai di kursi goyang usang. Ayo, Bu, makan sedikit, bujuk Bagas lelah. Ibu Ratih membuka mulutnya sedikit, menerima suapan itu. Namun, baru 2 detik dikunyah, ia melepaskannya kembali ke tisu. Wajahnya meringis. Hambar. Tidak enak, keluh Ibu Ratih dengan suara parau. Tubuhnya kini ringkih. Kakinya bengkak karena asam urat yang kambuh dan tidak terkontrol pola makannya. Ibu mau soto ayam buatan Lestari. Kenapa kamu tidak suruh dia masak? Suruh dia pulang? Gas. Bilang sama dia, ibu mau soto. Tangan Bagas yang memegang mangkuk gemetar. Ia meletakkan mangkuk itu dengan kasar ke lantai. Suara benturannya membuat Ibu Ratih tersentak. Bu, tolonglah. Suara Bagas terdengar putus asa, matanya berkaca-kaca menahan tangis yang sudah di ujung pelupuk. Berhenti panggil nama Lestari. Dia tidak akan pulang. Dia bukan istri Bagas lagi. Kita sudah bercerai, Bu. Bercerai. Ibu Ratih terdiam, matanya menerawang kosong.
Ingatannya yang mulai rabun kadang membuatnya lupa bahwa dialah penyebab utama perpisahan itu. Masa dia tegas sama ibu? Ibu kan mertuanya. Dulu dia penurut. Dia penurut karena dia menghormati kita, Bu. Tapi kita injak-injak harga dirinya. Potong Bagas, air matanya akhirnya menetes jatuh ke lantai yang kotor. Ibu ingat tamparan ibu 6 bulan lalu? Tamparan itu yang membangunkan dia, Bu. Dan sekarang, lihat kita. Kita hidup seperti gelandangan di rumah sendiri. Gaji Bagas habis buat bayar utang ibu, buat beli obat ibu. Bagas capek, Bu. Bagas capek. Bagas menelungkupkan wajahnya ke lutut, menangis terseduh-seduh. Suara tangis penyesalan seorang laki-laki yang terlambat menyadari bahwa ia telah membuang permata demi membela egonya yang rapuh. Ibu Ratih hanya bisa memandang anaknya dengan tatapan nanar, mulutnya terkunci rapat. Rasa bersalah kini menghantuinya, menjadi teman tidur yang mencekam setiap malam. Ia sadar, kesombongannya telah menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Kembali ke restoran mewah itu, Lestari menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Ia melihat sosok wanita yang utuh. Ia teringat masa lalunya bukan dengan dendam, melainkan sebagai pelajaran berharga. Ia tidak membenci Bagas ataupun Ibu Ratih. Ia hanya kasihan. Namun, rasa kasihan itu tidak cukup kuat untuk memintanya kembali. Lestari mengambil tas tangannya, berdiri tegak, dan berjalan keluar restoran bersama Winda. Langkah kakinya ringan dan pasti. Di luar sana, angin malam menyambutnya dengan lembut. Ia menghirup udara malam dalam-dalam, merasakan sensasi kebebasan yang mengalir di setiap pembuluh darahnya. Ia pernah patah, pernah hancur, dan pernah dianggap tidak berharga. Namun malam ini, Lestari membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh status pernikahannya, melainkan oleh keberaniannya untuk berkata, cukup, pada hal-hal yang menyakitinya. Ia telah menemukan kembali mahkotanya yang sempat jatuh, membersihkannya dari debu penghinaan, dan mengenakannya kembali dengan bangga. Lestari tersenyum, siap menyambut babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia adalah tokoh utama yang dicintai dan dihargai, terutama oleh dirinya sendiri. Pesan moral. Jangan pernah menguji kesabaran seseorang yang tulus mencintai dan mengurusmu, karena saat mereka lelah dan memutuskan untuk pergi, mereka tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Harga diri adalah aset termahal yang dimiliki seorang wanita. Pertahankanlah, meski harus berjalan sendirian, karena kesendirian yang bermartabat jauh lebih baik daripada kebersamaan yang saling menyakiti.